adab duduk dan majlis. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim seluruh kehidupannya tunduk, patuh kepada ajaran Islam yang mencakup segala aspek kehidupannya, sampai masalah duduknya dan etika duduk bersama saudara-saudaranya. Maka dari itu seorang muslim sudah semestinya berpegang teguh kepada adab atau etika-etika berikut ini di dalam duduk dan bermajlis. Baik itu hanya duduk dengan keluarganya, dengan temannya, dia bertamu atau dia menjamu tamu, makan, semuanya punya adab-adab dan etika dalam duduk. Yang pertama, kata beliau, yang harus diperhatikan dalam masalah duduk dan bermajlis, apabila hendak duduk, terlebih dahulu ia memberi salam kepada orang-orang yang ada di majlis. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab, yang mendengar menjawab, yang tidak mendengar juga sudah gugur baginya hukum menjawabnya. Kemudian duduk di tempat duduk yang masih tersisa. Ia tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya untuk ia duduki tempatnya. Dan tidak duduk di antara dua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Itu yang memisahkan orang yang sudah terlanjur duduk bersebelahan. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 911 dan Imam Muslim 2174, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fi, walakin tawassa'u wa tafassahu. Janganlah seseorang di antara kalian membangunkan seseorang dari majlisnya atau tempat duduknya, lalu ia duduk di tempatnya. Akan tetapi, hendaklah kalian memperluas dan memperlapang majlis itu. Jadi kalau ada lowong, silahkan disuruh masuk. Kalau enggak, cari tempat yang masih lowong, kemudian diisi tempat-tempat tersebut. Jadi jangan karena terlambat datang, kemudian dia ingin menyerobot tempat-tempat temannya tanpa diizinkan. Kecuali memang dipersilahkan, diberikan tempat, masih ada tempat yang lapang, maka itu adalah bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apabila ada seseorang yang pindah dari tempat duduknya supaya beliau duduk menempatinya, maka beliau tidak duduk di situ. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim nomor 2174. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak ingin orang yang sudah menempati sebuah tempat kemudian meninggalkan hanya karena dia. Apalagi memang orang itu kemungkinan tidak mendapatkan tempat lagi. Maka ini tentunya Abdullah bin Umar contohkan tidak didudukin. Tapi kalau tempat itu memang luas, lapang, sebagaimana tadi dijelaskan di hadis sebelumnya, maka boleh berbagi. Ini tentunya Abdullah bin Umar tidak meninggalkan. Yang dimaksud ditinggalkan sini pada saat orang itu berdiri dan orang itu tidak memiliki tempat lagi karena memberikan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, kami dahulu apabila datang ke majlis Rasulullah SAW, maka setiap orang dari kami duduk di majlis pada tempat yang masih tersisa. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4825, Tirmidzi 2725 dan beliau menilainya hasan. Juga karena Rasulullah SAW telah bersabda, la yahillu lirajulin an yufarriqa baina itsnaini illa biidznihima. Tidak halal bagi seseorang memisahkan di antara dua orang yang duduk berdampingan kecuali dengan izin keduanya. Jadi kalau kita juga melihat ada celah, maka kita pamit dulu. Bisa saya masuk ke sini? Mungkin mereka lagi ngobrol, ada sesuatu. Mungkin mereka memang dari jauh datang untuk duduk berdua di saf itu. Maka tidak boleh kita memisahkan kecuali dengan izin keduanya. Ini poin yang pertama yang harus dijaga. Bagaimana seorang muslim mengucapkan salam dulu, kemudian dia duduk di tempat yang tersisa, dan ia tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya untuk dia duduki. Tentu ada poin penting juga di sini. Kalau memang tempat duduk itu dasarnya punya dia, lalu dia meminta orang itu untuk pindah, ini beda babnya. Boleh. Contoh misal, ada tamu, bertamu di rumah kita. Termasuk adab dalam bertamu adalah kita tidak tergesa-gesa duduk. Kecuali tuan rumah sudah persilahkan. Dan termasuk adab syar'i adalah kita bertanya, saya duduk di sisi mana? Kalau dia tunjuk kursi tertentu, di sebelah sana. Seringkali tuan rumah punya kursi khusus. Ya, kadang-kadang kalau ada sofa yang 3-2-1, biasanya di tempat yang satu dia duduk. Lalu menjamu tamunya, tamunya didudukan di kursi yang untuk 3 orang atau 2 orang. Maka di sini adabnya kita bertanya. Setelah ucapkan salam, dipersilahkan masuk pun kita masuk, tapi belum duduk. Dipersilahkan duduk baru kita duduk. Itu pun kita menanyakan duduk di mana. Kalau dia tunjuk tempat itu, kita lakukan tempat itu. Kalau misalnya ada orang belum tahu adab ini,
dia main nyelonong rumahnya orang, Assalamualaikum, langsung main masuk ke ruang tamu, duduk sembarangan, gitu kan. Kemudian tuan rumahnya keluar, lalu mengatakan, silakan duduk sebelah sini. Maka di sini tuan rumahnya tidak salah, tidak masuk dalam larangan ini. Karena dia punya hak di situ. Tempat duduknya, dia lebih tahu. Gitu kan. Itu contoh. Atau kasus yang lain adalah seseorang duduk di masjid, seperti di Ramadan, lagi i'tikaf, mengejar fadilah saf pertama misalnya, atau dia tunggu antara maghrib isya. Dia dari sebelum maghrib sudah datang, misalnya teman-teman di sini datang, ingin sholat maghrib dan isya di saf pertama, maka dia butuh ke kamar mandi, ke kamar kecil, lalu dia letakkan tanda, buku, kopiah, sejadah, sebagai tanda kalau dari situ. Kemudian dia pergi wudhu, nanti dia kembali ada yang sudah pakai tempatnya. Di sini boleh dia suruh pindah. Justru orang yang baru datang itu yang melanggar. Kenapa dia ambil tempat yang sudah ada tandanya? Jadi ada pengecualian di sini dalam kondisi dua tadi yang saya sampaikan itu. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, apabila ada seseorang yang keluar dari tempat duduknya, lalu kembali lagi, ini tadi yang saya bilang, maka ia lebih berhak menempati tempatnya tadi. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisin thumma raja ilaihi fahuwa ahaqqu bihi." Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2179. Yang artinya apabila salah seorang dari kalian bangkit dari tempat duduknya, kemudian dia kembali lagi, maka ia lebih berhak menempati tempatnya itu atau tempat tersebut. Ya, dia keluar, dia mau masuk lagi memang, tujuannya mau masuk. Maka nggak boleh orang main serobot mengambil tempat itu. Ya. Walaupun memang ada keutamaan di situ, misalnya keutamaan sah pertama misalnya. Maka ini tidak boleh kita singkirkan. Apalagi dia sudah memberikan tanda. Yang ketiga, tidak duduk di tengah-tengah halaqah atau lingkaran majlis. Karena Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah menuturkan, Rasulullah SAW mengutuk atau melaknat orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran majlis. Diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4826 dengan sanad hasan. Yang dimaksud dengan tengah-tengah majlis adalah tergantung majlisnya. Kalau kayak seperti kita ini, memang dasarnya semuanya jemaah menghadap kepada pemberdiri, maka nggak ada masalah. Tengah, samping, semua yang penting yang ada kosong. Tapi ada kadang-kadang majlis dibuat melingkar. Ini seringkali Nabi SAW melakukan kalau lagi ingin berbagi minuman dengan para sahabat. Rasulullah SAW seringkali kalau habis sholat 5 waktu, di waktu-waktu tertentu, beliau alaihissalam meminta didatangkan susu kambing atau susu unta. Ditaruh di wadah, kemudian beliau minum. Lalu beliau memberikan kepada sahabat yang ada di sisi kanan. Lalu mereka minum, ya, dituangkan lagi, pakai piring wadah yang sama, satu keliling semuanya mencobanya. Ini dibuat lingkaran, sampai akhirnya kembali lagi ke Nabi alaihissalam. Nah ini lingkaran namanya. Kalau ada orang tiba-tiba datang duduk sendiri di tengah-tengah, sehingga kelihatannya asing, ya, maka ini yang dilarang. Ini yang dimaksud yang dilarang. Ya. Yang keempat, apabila akan duduk, hendaknya memperhatikan adab dan etika berikut ini. Hendaknya duduk dengan tenang dan hikmah. Tidak memain-mainkan tangan. Tidak memegang jenggot atau sibuk dengan itu. Ya. Ataupun cincinnya dimain-mainkan. Ya, ini menurut Syekh Abu Bakar rahimahullah. Tidak menggosok-gosok giginya. Ya. Atau memasukkan jari ke lubang hidungnya. Ya. Mungkin ada orang begitu di majelis ya. Kalau dia bukan bersihin kotoran giginya, atau dia mengambil siwak, sibuk dengan terus pakai siwak, dan orang di sebelahnya lagi dengar ilmu terganggu, ya. Ini tidak boleh. Dia pakai siwak kalau mau sholat, kalau mau wudu, karena ada sunnah-sunnahnya ya. Walaupun dia boleh pakai di waktu-waktu lain, tapi dia jangan sampai mengganggu orang lain. Atau banyak berludah atau membuang ingus, ya. Pada saat dia lagi sakit, dia tahu diri dia berada di pinggir majelis. Dia pun kalau sekarang ada sapu tangan, ada tisu, dia bisa balik ke arah sampingnya sehingga tidak terlihat oleh temannya untuk mengeluarkan kotoran tersebut dan seterusnya. Ada adab-adabnya. Sampai dalam sholat saja kata Nabi SAW, kalau kalian dalam sholat ingin mengeluarkan dahak kalian, maka arahkanlah ke sebelah kiri. Karena di hadapannya ada Allah, di sebelah kanannya ada malaikat. Ada adabnya, tata keramanya. Dia balik ke sebelah kiri, kemudian dia keluarkan dengan pelan. Kemudian dia boleh meletakkan tisu atau kain itu di kantongnya setelah dia membuangnya. Sehingga tidak mengganggu, tidak mengotori sejadah, tidak mengganggu orang di sebelah. Karena ada juga orang tidak mengerti ini ya. Beringus men. Nah, bajunya kotor semua, jorok. Bersin tidak ditutup. Gitu kan. Kan sunnahnya kalau bersin, dikatakan Nabi SAW menarik ujung kain bajunya, lalu menutup hidungnya. Alaihissalam. Kata sebagian ulama, sekarang kita bisa menggunakan tisu. Nah, sehingga dia tidak bersin. Karena biasa orang kalau flu atau lagi sakit, bersin, maka baunya keluar. Kotor semua sejadah.
Ya, orang di sebelahnya, di depannya mencium bau tidak nyaman. Maka ada adab-adabnya di sini. Ya. Dikatakan tidak pula banyak bersin dan menguap. Ya. Tentu kalau menguap di majelis ilmu, syaitan. Ya. Atau menguap lagi ibadah, kecuali betul-betul kurang istirahat. Tapi kalau antum tadinya segar, ngobrol sama teman di luar masjid segar, begitu masuk masjid nguap terus, syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'adzah. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian sedang menguap, tahanlah semampunya dengan kedua bibir kita, atau letakkanlah tangan di mulutnya. Karena kalau dia membiarkan, maka syaitan akan masuk ke perutnya dan menguasai dirinya. Membuatnya mengantuk, membuatnya menghayal. Ya. Ada resep bagus sekali kalau orang tidak bisa tidur malam. Tidak usah minum obat dokter. Ambil Al-Quran saja. Baca ngantuk nanti itu. Tentu di sini masuk di dalamnya juga sendawah ya. Orang banyak jusya dalam bahasa Arab. Pernah ada sahabat karena terlalu banyak makan, akhirnya kenyang. Sendawa terus, keluarin angin. Maka Nabi SAW mengatakan, amankanlah kami dari sendawahmu itu. Ya. Karena dia terus sendawa, gitu kan, mengganggu orang. Ya. Kemudian hendaknya dikala duduk dalam keadaan tenang, lagi sedikit gerak, hendaknya ucapannya juga teratur dan sopan. Jika berbicara, hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk berbicara yang benar. Tidak banyak bicara dan menghindari senda gurau atau perdebatan. Tidak berbicara dengan membanggakan keluarga dan anak-anaknya atau perindustriannya atau produk materi atau karya tulis yang diraih seperti puisi atau karya tulisnya. Tentu ini dibahas adalah majelis ilmunya ya. Kalau seseorang lagi duduk, orang bertamu lalu bercerita tentang bisnisnya, keluarga, itu masih normal-normal saja. Di majelis ilmu orang bicara masalah ilmu. Apabila orang lain berbicara, hendaklah didengar dengan baik. Tidak berlebihan kagum dengan pembicaraan orang yang berbicara. Hendaknya tidak memutus pembicaraan orang lain atau meminta kepadanya supaya mengulangi, sebab yang demikian itu mengganggu pembicara.